Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diva Dulestari dengan NIM 2220121, mata kuliah GUI C3. Di sini saya akan menjelaskan proyek UAS saya dengan tema rental mobil. Yang pertama-tama saya akan menyalakan exam saya. Di sini kita klik start terlebih dahulu untuk Apache dan MySQL-nya. Selanjutnya kita buka Chrome. Ini mengetikkan localhost. Nih, di sini saya sudah membuat database saya tentang rental mobil. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama ada database mobil, database penyewa, dan database transaksi. Untuk database mobilnya terdapat ID mobil, terus nama mobil, merek mobil, harga rental, dan juga statusnya. Untuk database penyewa terdapat ID penyewa, nama penyewa, nomor HP, nomor KTP, alamat, dan juga status. Dan juga untuk database transaksi, ada ID penyewa, nama penyewa, ID mobil, tanggal pinjam, tanggal kembali, harga, lama, dan juga total. Itu saja untuk database-nya. Selanjutnya kita langsung beralih ke tampilan NetBeans-nya. Di sini di aplikasi NetBeans saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat. Di sini saya sudah membuat beberapa form. Yang pertama yaitu biodata, home, login, mobil, penyewaan, dan juga transaksi. Yang pertama saya akan menjelaskan form loginnya terlebih dahulu. Ini untuk tampilannya dan untuk codingannya saya mengimportkan Java Xwing JOption Paint. Selanjutnya di codingan private void login ini, jika username memeriksa apakah ketika memasukkan username sesuai dengan ketentuan yang sudah saya buat. Di sini saya membuat ketentuannya yaitu untuk username-nya admin dan juga untuk passwordnya 123. Jika sudah benar, maka nantinya akan langsung diarahkan ke menu home. Dan jika memasukkan username dan passwordnya salah, maka nantinya akan muncul pesan kesalahan ataupun pop-up yang menyatakan username atau passwordnya salah. Begitu. Untuk form home, untuk tampilan GUI-nya seperti ini. Di sini saya memakai menu bar dan di dalamnya terdapat beberapa menu item. Yang pertama ada penyewaan, mobil, transaksi, dan juga ada biodata. Nah, untuk codingannya, saya mengimportkan Java Xwing JOption juga. Nah, ini codingannya untuk menampilkan layar-layar yang ada di menunya tadi, seperti penyewaan, mobil, transaksi, dan juga biodata. Itu saja yang ada di form home. Untuk tampilan form penyewaannya, di sini saya menggunakan JText field untuk ID penyewa, nama penyewa, nomor HP, nomor KTP, dan juga alamat. Dan untuk statusnya, saya memakai checkbox. Untuk edit, simpan, batal, hapus, dan backgroundnya saya menggunakan JButton, dan ini saya menggunakan JTabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingan di form penyewaan. Pertama, di sini saya sudah mengimportkan beberapa Java yang diperlukan. Dan untuk public class penyewaan ini, variabel ini digunakan untuk menyimpan objek koneksi, menyimpan objek koneksi yang akan diinputkan atau diambil dari database-nya. Untuk public penyewaan ini, untuk melakukan beberapa inisialisasi GUI dan memanggil beberapa metode seperti koneksi, kosongkan, status, dan juga tampil data. Dan untuk private void koneksi ini, codingan ini digunakan untuk membuat koneksi ke database MySQL dengan menggunakan JDBC. Nah, untuk private void kosongkan, metode untuk mengosongkan inputan pada GUI-nya.
Untuk private void status, metode untuk menambahkan opsi status pada combo box. Dan untuk private void tampil data, metode untuk menampilkan data dari from tabel database penyewa ke dalam tabel di tampilan GUI-nya. Nah, selanjutnya di private void button back home, codingan ini berlaku ketika user menekan button back home yang nantinya akan merujuk ke halaman utama atau menu home. Selanjutnya di private void button batal ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset beberapa data atau komponen pada tampilan GUI. Nah, di codingan private void tabel mouse click ini di, integer i sama dengan table get selected row untuk mendapatkan indeks baris yang dipilih dalam tabel. Jika tidak ada baris yang dipilih, ini if, maka metode ini akan langsung keluar. Nah, secara keseluruhan, codingan ini digunakan untuk mengambil nilai dari baris yang dipilih dan menetapkannya ke komponen-komponen inputan pada GUI seperti ID penyewa, nama penyewa, nomor HP, nomor KTP, alamat penyewa, dan juga status combo box-nya. Selanjutnya di private void edit button edit, ini mengambil nilai dari komponen-komponen GUI-nya seperti seperti text field, ID penyewa, nomor HP, nomor KTP, alamat penyewa, dan juga status combo box. Nilai-nilai tersebut akan digunakan untuk melakukan pembaruan data pada database-nya. Secara keseluruhan, codingan ini digunakan untuk mengambil nilai dari komponen GUI, melakukan update data pada database, terus membersihkan tampilan, dan memberikan umpan balik pada user tentang keberhasilan atau kegagalan saat proses pengeditan datanya. Selanjutnya, di private void button simpan, codingan ini digunakan untuk mengambil nilai dari komponen GUI, melakukan update data pada database, terus membersihkan tampilan, dan memberikan umpan balik kepada user tentang keberhasilan atau kegagalan proses penyimpanan datanya. Terus di private void button hapus juga digunakan untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama proses penghapusan data, dan nantinya pesan kesalahan berupa pop-up akan ditampilkan kepada user. Nah, di tampilan form data mobilnya ini saya juga menggunakan JTAG field untuk ID mobil, nama mobil, merek mobil, dan juga harga rentalnya. Dan untuk status saya memakai checkbox. Untuk edit, hapus, batal, simpan, dan juga backup saya menggunakan J button. Dan di sini saya juga menggunakan J tabel. Untuk codingannya akan saya jelaskan. Di sini juga saya sudah mengimportkan beberapa Java yang dibutuhkan. Nah, untuk public class mobil extend ini, variabel ini digunakan untuk menyimpan objek koneksi yang akan diinputkan atau diambil dari database-nya. Selanjutnya, di public mobil ini, untuk melakukan beberapa inisialisasi GUI dan memanggil beberapa metode seperti koneksi, kosongkan, dan juga tampil data. Dan untuk di private void koneksi, ini metode untuk membuat koneksi ke database MySQL dengan menggunakan JDBC. Dan untuk di private kosongkan, ini metode untuk mengosongkan inputan pada GUI-nya. Di private void tampil data, metode codingan ini digunakan untuk menampilkan data dari database mobil yang nantinya akan dimasukkan ke dalam tabel yang ada di dalam GUI-nya. Selanjutnya di private void ID underscore mobil ini, ID sama dengan ID underscore mobil dot get text digunakan untuk mengambil nilai dari text field ID mobilnya dan menyimpannya dalam variabel ID. Secara keseluruhan, codingan ini
digunakan user untuk mencari data mobil berdasarkan ID dengan menekan tombol Enter. Setelah memasukkan ID mobilnya pada text field ID mobil, maka jika data ditemukan, informasi mobil ditampilkan. Jika tidak, pengguna akan mendapatkan pesan bahwa data tidak ditemukan. Seperti ini. Selanjutnya, di private void batal digunakan untuk mengosongkan atau meriset beberapa data yang ada dalam komponen GUI-nya. Di private void edit ini, secara keseluruhan codingan ini untuk mengambil nilai dari komponen GUI dan melakukan update data pada database-nya dan juga membersihkan tampilan dan memberikan umpan balik kepada user tentang keberhasilan atau kegagalan proses pengeditan datanya. Dan di private hapus, secara keseluruhan codingan ini digunakan untuk menampilkan konfirmasi, menghapus data dari database-nya, membersihkan tampilan juga, dan juga memberikan umpan balik kepada pengguna tentang keberhasilan atau kegagalan penghapusan datanya. Jika berhasil, maka akan muncul pop-up data berhasil dihapus, dan jika tidak, maka data gagal dihapus. Seperti itu. Dan untuk codingan private void simpan ini secara keseluruhan codingan ini digunakan untuk mengambil nilai dari komponen GUI, menyimpan data baru dalam database, dan juga membersihkan tampilan dan memberikan umpan balik kepada pengguna tentang keberhasilan atau kegagalan penyimpanan data barunya. Jika berhasil, maka akan ada pop-up data berhasil disimpan, dan jika gagal, maka akan muncul pop-up data gagal disimpan. Selanjutnya, di private void back home, ini codingan ini berlaku ketika user menekan button back home, maka nantinya akan merujuk atau ditampilkan ke halaman utama atau menu home. Selanjutnya, di tampilan form transaksinya, saya juga menggunakan JText field untuk ID penyewa, nama penyewa, ID mobil, tanggal pinjam, tanggal kembali, harga, dan juga lama, dan totalnya. Untuk edit, terus refresh, simpan, backup, batal, hapus, dan juga hitung, saya menggunakan JButton. Nah, untuk ini saya menggunakan JTable. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingannya. Di sini saya sudah mengimpортkan beberapa Java yang diperlukan. Seperti ini. Dan untuk di public class transaksi, variabel ini digunakan untuk menyimpan objek koneksi yang akan diinputkan atau diambil dari database-nya. Untuk public transaksi, ini digunakan untuk melakukan beberapa inisialisasi GUI dan memanggil beberapa metode seperti koneksi, kosongkan, tampil data, dan juga tanggal. Untuk private void koneksi, codingan ini digunakan untuk membuat koneksi ke database MySQL dengan menggunakan JDBC. Dan juga untuk private void kosongan, ini metode untuk mengosongkan inputan pada GUI-nya. Dan di private void tampil data ini menampilkan data dari tabel database transaksi ke dalam tabel yang ada pada GUI. Nah, di public void tanggal secara keseluruhan codingan ini digunakan untuk mengatur teks pada GUI-nya dengan format tanggal tertentu dan menampilkan tanggal saat ini yang diinginkan. Nah, untuk private void ID underscore penyewa, ini res sama dengan start.execute query digunakan untuk membuat dan mengeksekusi query SQL dan untuk mengambil data dari tabel database penyewa berdasarkan ID penyewa yang diinputkan oleh user melalui text field ID penyewanya ini. Nah, secara keseluruhan codingan ini
memungkinkan user untuk mengisi text field ID penyewa, dan saat ID tersebut diinput akan secara otomatis mencari data penyewa dengan ID tersebut dari database, kemudian menampilkan nama penyewanya ini pada layar GUI-nya. Selanjutnya di private void ID underscore mobil, ini secara keseluruhan codingan ini memungkinkan user untuk mengisi text field ID underscore mobil ini, dan saat ID tersebut diinput akan secara otomatis mencari data mobil dengan ID tersebut dari database, kemudian menampilkan harga sewa mobilnya ini pada tampilan GUI-nya. Selanjutnya di private void tanggal pinjam, ketika user memilih atau masukkan tanggal pada komponen tanggal pinjam, maka metode ini akan mengambil tanggal saat ini dan memformatnya dengan pola tahun, bulan, dan juga harinya. Kemudian menampilkan hasilnya pada komponen tanggal kembali ini. Secara keseluruhan, codingan ini digunakan untuk memberikan nilai default atau mengisi otomatis tanggal kembali dengan tanggal saat ini saat user memilih tanggal pinjamnya. Nah, untuk private void tabel mus, secara keseluruhan, codingan ini memungkinkan user untuk mengklik pada baris tertentu dalam tabel dan melihat informasi terkait dengan baris tersebut pada komponen GUI-nya. Nah, untuk private void hitung, codingan ini memungkinkan user untuk mengklik pada baris tertentu dalam tabel dan melihat rincian atau informasi dengan baris tersebut pada komponen GUI-nya. Di private void refresh ini untuk menampilkan layar transaksi. Nah, untuk di private void edit ini digunakan untuk mengambil nilai dari komponen GUI, melakukan update data pada database-nya, dan juga membersihkan tampilan dan memberikan umpan balik kepada user tentang keberhasilan atau kegagalan proses pengeditan. Jika berhasil, maka akan mendapatkan pop-up update data sukses, dan jika tidak berhasil, maka juga akan mendapatkan pop-up update data gagal. Selanjutnya di private void simpan, secara keseluruhan codingan ini digunakan untuk mengambil nilai dari komponen GUI-nya, menyimpan data baru pada dalam database, terus membersihkan tampilan dan memberikan umpan balik kepada user tentang keberhasilan atau kegagalan dalam menyimpan datanya. Jika berhasil juga mendapatkan pop-up berhasil menyimpan data, dan jika tidak berhasil maka juga akan dapat pop-up perintah salah. Selanjutnya di private void batal ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset beberapa data dalam GUI-nya. Nah, untuk private void hapus, secara keseluruhan codingan ini digunakan untuk menampilkan informasi, menghapus data dari database, membersihkan tampilan, dan memberikan umpan balik kepada kepada user tentang keberhasilan atau kegagalan dalam penghapusan data. Jika berhasil, maka akan mendapatkan pop-up data berhasil dihapus, dan jika tidak, maka juga akan mendapatkan pop-up data gagal dihapus. Nah, untuk private void back home, ini codingan ini berlaku ketika user menekan button back home, maka nantinya akan ditampilkan ke layar halaman utama atau menu home. Ini adalah tampilan dari form biodata dirinya. Terdapat saya menggunakan JTEX field untuk nama, NIM, kelas, tempat tanggal lahir, dan juga alamat. Dan saya memakai Jbutton untuk background-nya. Di sini saya sudah menginputkan data diri saya sendiri karena program ini saya buat langsung usernya saya sendiri seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang codingannya. Di sini cuma terdapat private void button back home. Codingan ini
digunakan ketika user mengeklik button back home yang nantinya akan kembali ke menu home dan menutup frame yang sedang digunakan. Seperti itu. Dan mencoba untuk menjalankan program yang sudah saya buat. Nah, di sini untuk tampilan eh, loginnya, saya sudah membuat ketentuan untuk username dan passwordnya adalah admin dan juga passwordnya adalah 123. Misal salah satunya saya salahkan, maka akan muncul pop-up username atau password Anda salah. Tentu saja saya masukkan username dan passwordnya sesuai dengan ketentuan yang sudah saya buat. Muncul ke tampilan home-nya. Di sini terdapat beberapa menu di menu bar, ada penyewaan, mobil, dan juga transaksi. Di menu profil terdapat biodata dan di exit terdapat logout. Yang pertama saya langsung saja ke eh, biodata terlebih dahulu. Nah, di biodata ini terdapat biodata saya sendiri selaku user dari rental mobil. Di sini terdapat nama, NIM, kelas, tempat tanggal lahir, dan juga alamat saya. Dan di sini juga tertera username dan passwordnya yang benar sesuai dengan ketentuan yang sudah saya buat. Misal nanti usernya lupa untuk menginputkan bisa langsung lihat di sini. Tentu saja saya klik button back home. Ini saya akan langsung masuk ke menu menu penyewaan. Di di menu penyewaan ini langsung saja saya masukkan ID penyewa yaitu 01. Nama penyewanya adalah Karin. Nomor HP-nya ini, nomor KTP-nya, alamatnya misal Batu Malang. Statusnya misal kita klik button simpan, maka akan muncul pop-up data berhasil disimpan dan muncul di J-tabelnya sini. Dan jika diklik mau mengedit salah satu dari JTextile-nya ini, misal saya edit namanya menjadi Karin Carmila, kita bisa langsung saja klik button editnya dan akan muncul pop-up data berhasil diedit dan akan ada updatean dari J-tabelnya sini. Dan jika misal kita mau menghapus inputan di J-tabelnya, kita bisa langsung saja klik button hapus dan ada pop-up apakah yakin delete record ini. Jika iya, maka akan ada pop-up data berhasil dihapus. Dan juga inputan di tabel ini juga akan hilang. Langsung saja saya ke button back home. Di menu home ini saya mau ke menu mobil. Nah, ini adalah form dari data mobilnya. Di sini sudah terdapat beberapa inputan dari tabelnya yang sudah saya buat di database tadi. Misal saya buat lagi untuk ID mobilnya adalah 906. Untuk nama mobilnya saya pakai apa ya? Saya pakai Civic tipe R gitu ya. Dan untuk merek mobilnya Honda, itu harga rentalnya 600.000. Dan untuk statusnya saya pilih yang ready. Dan jika diklik button simpan, maka akan ada pop-up data hasil disimpan dan muncul di tabel di sini. Nah, ini untuk button edit, hapus, dan juga batal sama seperti di form penyewaan tadi. Langsung saja saya ke back home, button back home. Nah, di sini saya
klik menu transaksi. Transaksinya ini saya langsung masukkan saja untuk ID penyewanya adalah 01, untuk nama penyewanya Karin Carmila, untuk ID mobilnya 906, tanggal pinjamnya 2024, bulan 1, tanggal 1, dan untuk tanggal kembalinya misal 2024, bulan 1, tanggal 2. Harganya 600.000. Untuk lamanya adalah 1 hari sesuai dengan tanggal pinjam dan tanggal kembalinya. Untuk totalnya kita langsung aja klik di button hitung. Dan langsung otomatis muncul harga dari total pembayarannya tadi. Dan jika diklik simpan, nah ketika kita klik button simpan, maka akan muncul inputan yang sudah kita masukkan tadi di tabelnya ini. Nah, seperti ini. Dan untuk button edit, batal, hapus, refresh, ini juga seperti sama yang tadi, seperti di form penyewaan juga. Nah, langsung saja saya klik ke button back home. Nah, di sini untuk menu exitnya ada logout. Ketika kita klik logout, maka akan ada pop-up Anda keluar, dan jika diklik OK, maka program sudah selesai. Baik, itu saja penjelasan dari program yang sudah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.